Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi menjelang siang teman-temannya. Di sini saya akan sharekan ya sebuah berita yang baru pagi ini keluarnya, yaitu seperti apa yang ada di layar, bahwa di sini dikatakan Ferdi Sambo telepon Satgasus Merah Putih usai tembak Yosua. Ini kata pengamat. Ini terbaru teman-teman ya, Minggu 27 November 2022 pada pukul 4:06 waktu Indonesia Barat tadi pagi tentunya teman-teman ya. Kita akan lihat saja di sini. Di sini dikatakan dari situs tempo.co, pada persidangan pemeriksaan saksi perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua alias Brigadir J, Majelis Hakim menyebut orang yang paling pertama dihubungi oleh Ferdi Sambo adalah salah satu anggota Satgasus Merah Putih, yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Arya Cahya alias Acai. Nah, ini jelas sekali teman-temannya, yang paling pertama dihubungi oleh Sambo itu adalah si Acai ya. Nah, lalu kemudian dikatakan peneliti dari Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, menilai wajar jika Acai merupakan orang yang pertama dihubungi oleh Sambo. Ya, itu dikatakan oleh Pak Sugeng ya, bahwa kemungkinan Arya Cahaya yang pertama dihubungi Sambo adalah karena dia merupakan salah seorang kepercayaan ex-Kadif Propam tersebut. Oke, jadi rupanya yang menjadi kepercayaan Pak Ferdi Sambo ini adalah juga termasuk adalah Ari Cahya teman-temannya. Sebabnya inilah si Aceh inilah yang paling pertama dihubungi oleh Pak Ferdi Sambo. Lalu dikatakan demikian lagi, yang menilai saat kejadian penembakan tersebut bisa jadi Sambo mengalami guncangan dan perlu dukungan moral dari orang terdekat. Oke, nah ini dia ya. Secara naluriah manusia akan nyaman bicara dengan relasi atau kawan yang dipercaya. Itu disampaikan oleh Pak Teguh ya, kemarin pada hari Sabtu 26 November 2022. Dikatakan lagi oleh Pak Teguh ya, bahwa hal tersebut merupakan gejala psikologis semata ya, yang menilai hal itu tidak ada hubungannya dengan status keanggotaan Acai sebagai anggota Satgasus Merah Putih, hanya efek shock saja. Jadi ini murni karena faktor psikologis, kata Pak Sugeng pada Tempo. Artinya bahwa kenapa Pak Ferdi Sambo ini langsung menghubungi Acai, karena memang Acai ini adalah orang dekatnya Pak Ferdi Sambo ya. Jadi bukan karena memang ada di di Satgasus Merah Putih, tapi hanya oleh karena ini si Aceh ini adalah orang yang dekat dengan si Pak Ferdi Sambo. Lalu kemudian dikatakan sebelumnya pada persidangan pemeriksaan saksi perkara perintangan penyidikan pada Jumat 25 November 2022 dengan terdakwa Arif Rahman Arifin, Hakim Ketua yaitu Pak Ahmad Suhe membacakan laporan BAP persidangan yang menyebut Sambo menelepon Acai itu pada pukul 17.30 WIB, yang menjelaskan Acai ditelepon Sambo 5 menit lebih awal daripada Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu AKBP Ridwan Soplanit. Oke, jadi rupanya juga Pak Ridwan Soplanit ini juga ditelepon oleh Pak Ferdi Sambo, tapi sebelumnya ya Pak Ferdi Sambo justru lebih awal menghubungi si Acai dan mereka berbincang-bincang sampai 5 menit teman-teman ya. Oh, atau 5 menit lebih awal. Oke, maksudnya 5 menit sebelum dia menghubungi Pak Ridwan Soplanit ya. Lalu dikatakan mengenai Satgasus Merah Putih ya, Teguh berkata, kelompok tersebut sejatinya sekuat apa yang beredar di tengah masyarakat. Yang menyebut kelebihan dari Satgasus Merah Putih itu sendiri adalah keunggulan jaringan yang pasti memiliki dominasi alias dominan dalam menentukan promosi personel, pendidikan, dan rotasi, ujar Pak Sugeng ya. Sementara itu dikatakan juga ya oleh Pak Sugeng bahwa peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ya ISS Bambang Rukminto ya menyebut Satgas tersebut memiliki kekuatan lebih daripada anggota Polri lainnya. Sebab kata dia, Satgas diberi kewenangan yang tidak terbatas ya. Sangat kuat karena sebagai satuan khusus bisa masuk ke semua bidang dan semua lini baik internal maupun eksternal. Super power karena bertanggung jawab langsung pada Kapolri.
menjadi sangat berpengaruh juga karena masa kerjanya tak terbatas layaknya satuan khusus lainnya, disampaikan oleh Bambang ya saat dihubungi oleh Tempo. Nah, teman-temannya, jadi kita melihat di sini ya, memang yang pertama kali dihubungi oleh Pak Ferdi Sambo itu adalah si Acai ya, dan dijelaskan juga bagaimana itu Satgasus Merah Putih yang mempunyai kekuatan dan kewenangan yang tidak terbatas. Itu sangat luar biasa sekali teman-temannya, dan itu yang pertama yang kita lihat. Jadi oleh karena si Acai ini dekat dengan Pak Ferdi Sambo dan dia tentunya mungkin bercerita ya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Lalu ya kita harapkan di sini juga ya si Acai sebenarnya boleh berkata jujur dengan apa yang sebenarnya diceritakan oleh Pak Ferdi Sambo sama si Acai ini teman-teman ya. Oke, lalu kemudian di sini juga saya melihat ya kabar uang belanja Ferdi Sambo sampai 600 juta rupiah. Peneliti mengatakan begini, tak masuk akal kecuali punya penghasilan lain. Wow, ya kan? Kita akan coba lihat di sini ya. Dikatakan dari situs tempo.co Jakarta, peneliti Institute for Security and Strategic Studies ya, Bambang Rukminto menanggapi isu yang menyebut uang belanja keluarga Ferdi Sambo sampai mencapai 600 juta rupiah. Ia berkata, tidak masuk akal bagi perwira kepolisian yang memiliki belanja bulanan hingga ratusan juta per bulan. Dikatakan di sini, Bambang menjelaskan uang bulanan hingga mencapai lebih dari setengah miliar tersebut baru bisa masuk akal jika seorang perwira kepolisian memiliki penghasilan di luar pekerjaan sebagai anggota Polri, yang menyebut sudah merupakan rahasia umum jika seorang perwira polisi mempunyai penghasilan di luar pekerjaannya sebagai penegak hukum. Nah, ini dia teman-temannya, ini yang tidak masuk akal. Bagaimana ya keluarga Pak Ferdi Sambo yang sampai uang belanjanya itu mencapai angka 600 juta rupiah. Padahal ya dia hanya seorang anggota Polri. Berapa ya? Berapalah itu penghasilannya? Dikatakan di sini oleh Pak Bambang ya bahwa oke, boleh saja seperti begitu, tapi dia tentunya harus mempunyai usaha yang lain di luar keanggotaan sebagai kepolisian, teman-teman ya. Tapi kalau tidak ya ini yang tidak masuk akal ya bagi seorang perwira kepolisian sekalipun ya, karena ya mungkin eh, ya, artinya bukan mungkin, tapi memang gajinya berapa lah itu, ya 35 juta atau 40 juta, bahkan sampai 100 juta pun gajinya nggak sampai ya. Tapi kenapa bisa ya sampai 600 juta ya pengeluaran atau belanja selama 1 bulan yang dilakukan oleh keluarga Pak Ferdi Sambo? Dari manakah uang-uang itu semuanya, ya kan? Lalu kemudian dikatakannya baru bisa diterima akal jika ia mempunyai penghasilan di luar honor-honor resmi. Di luar tersebut tidak mungkin bisa membiayai gaya hidup hedonnya, ya kan? Dalam konteks jabatan yang dulu diemban Ferdi Sambo di kepolisian, Bambang menjelaskan ya, divisi profesi dan pengamanan atau Propam Polri bisa digunakan untuk mencari penghasilan tambahan dari honor resmi. Ia menyebut banyaknya kasus polisi yang bermasalah bisa menjadi lahan basah agar kasus-kasus tersebut bisa diselesaikan. Wow, ini juga luar biasa teman-temannya. Nah, di sini dikatakan sama seperti kasus Ismail Bolong yang diduga mengalir ke para petinggi Polri, tak menutup kemungkinan mengalir pula ke Div Propam. Wah, itu dia teman-teman ya. Bambang juga menyebut sulit melacak kekayaan asli para pejabat tinggi negara, terutama di kepolisian. Yang berkata laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN anggota Polri juga tidak dilaporkan sebagaimana mestinya. Nah ini ya, saya pikir juga ini perlu teman-teman ya. Jangan diam saja ya. Kita harus juga melihat sebenarnya dari mana lah uang-uang orang-orang ini teman-teman ya, sampai mereka juga bisa hidup hedon ya. Nah ini dia terakhir, menurut Irjen Purnama Bekto Suprapto dalam podcast Polisi, LHKPN itu bohong-bohongan. Wah, luar biasa ini teman-teman ya. Saya nggak ngerti lah apa yang sedang terjadi di kepolisian Indonesia ini. Tapi harapan kita kiranya soal kasus penembakan Brigadir J ini dapat terselesaikan dengan cepat. Sekian saja dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.